kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, saya Muhammad Aslan dari Prodi Pendidikan Sejarah dan teman saya. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMPN Negeri 237 Jakarta dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Retno Murniati. Saya di sini mengajar PS. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertamanya. Baik, di sini kami datang untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembelajaran IPS dalam implementasi kurikulum mereka, baik perancangannya, pelaksanaan penilaian serta kendala dan strategi yang digunakan dalam itu. Pertanyaannya yang pertama itu tentang pemahaman dan persepsi tentang kurikulum mereka. Bagaimana sih Bapak dan Ibu itu memahami konsep dasar kurikulum mereka? Baik, terima kasih untuk kurikulum mereka ya. Ini kan baru berjalan di SMP Negeri 237 itu baru 1 tahun ini ya, dan 1 tahun ini. Jadi sudah tidak jauh dari yang kurikulum lama. Cuma sekarang untuk kurikulum ini lebih mendalam, ya, lebih mendalam. Anak-anak harus lebih senang, lebih memahami gitu. Jadi tidak seperti lagi kemarin itu kan yang fokusnya itu ke guru. Sekarang fokusnya adalah murid-murid yang harus mengeksplor dari materi tersebut. Bedanya utama antara kurikulum digital dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 13? Kalau kurikulum yang ST 13 ya, maksudnya ya, itu kan kita guru sebagai sumber segalanya gitu. Jadi fokusnya hanya sumber dari guru. Kalau sekarang murid yang harus mengeksplor, menggali dari materi itu. Terus sumbernya tidak hanya dari guru, tapi dari, apalagi sekarang udah zaman IT ya, ada dari Google. Kemudian apalagi di 237 sekarang sudah ada perpustakaannya udah digital gitu ya. Jadi diwajibkan juga kunjungan perpustakaan setiap minggu sekali. Jadi itu sumbernya seperti itu. Jadi anak sekarang lebih banyak mengembangkan dari materi tersebut dengan lebih luas. Menurut pandangan Ibu terhadap fleksibilitas dan otonomi guru dalam kurikulum TKJ? Fleksibel ya? Ya. Kayaknya sekarang menurut saya ya, guru tuh lebih enak. Misalnya kenapa? Benar-benar difokuskan ke anak itu dalam pembelajaran itu harus menyenangkan, mengembirakan, terus tidak tertuju pada guru tapi siswa, benar-benar siswa gitu ya. Siswa harus benar-benar justru lebih mendalam ya dalam kurikulum seperti sekarang ini. Saya mau menanya pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyusun modul ajar IPS sesuai dengan kurikulum digital? Untuk menyusun modul ajar itu kan sekarang kewenangan dari guru ya, dari guru bidang studi masing-masing kewenangannya itu. Kan kita sudah ada CP-nya, sudah ada CP masing-masing setiap mata pelajaran. Jadi kewenangan guru mata pelajaran tidak. Kalau dulu kan kadang difokuskan ini materinya harus seperti ini, jadi tidak terfokus pada buku mata pelajaran saja. Jadi dikembangkan sesuai dengan CP sesuai masing-masing, dikembangkan CP-nya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi misalnya antara kondisi lingkungan di kota dengan kondisi lingkungan di daerah pasti berbeda, walaupun CP-nya sama. Yang penting disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi muridnya seperti itu. Lalu sumber belajar apa saja sih Bu yang digunakan dalam merancang pembelajaran IPS? Oh ya, sumbernya sekarang lebih luas ya. Apalagi sekarang di sekolah 237 setiap ruangan sudah ada wifi. Jadi setiap anak pembelajarannya itu bisa menggunakan gadget atau HP
kemudian bisa menggunakan, tadi udah ibu cerita bahwa di 237 itu perpustakaannya sudah digital, jadi anak gampang aksesnya, jadi sumbernya tidak hanya pada buku paket saja. Lalu bagaimana Ibu mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran IPS? Ya, profil belajar Pancasila ya. Jadi itu kan mengenai kehidupan sehari-hari, jadi pembentukan karakter, Jadi anak kejujuran, kemudian saling punya rasa empati, kemudian mandiri itu ya. Jadi kurikulum sekarang tuh benar-benar anak punya jiwa yang mandiri, mengembangkan materi yang ada. Untuk selanjutnya terkait pelaksanaan pembelajaran IPS, metode atau lembaga pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPS? Iya, jadi metode itu karena lihat situasi dan lingkungannya ya, dia diskusi, terus biasanya menggunakan GC, menggunakan background ya. Tapi yang sering itu misalnya ke diskusi, habis itu misalnya perpustakaan gitu. Selanjutnya tuh di kurikulum merdeka ini kan lebih berfokus pada siswanya ya. Iya. Bagaimana cara ibu mendorong siswa untuk belajar kritis dan kontekstual dalam pelajaran IPS di kurikulum merdeka? Iya. Jadi kan di 237 kan anaknya itu bervariasi ya, dari segi latar belakang yang berbeda-beda. Nah itu benar-benar itu sebagai tantangan sebagai guru untuk kurikulum merdeka ini, tantangan dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dari kemampuan anak juga berbeda, itu sebagai tantangan. Jadi kita benar-benar harus mengerti bagaimana kondisi di kelas ya, supaya semuanya memahami, semua bisa mengerti. Jadi itu tantangan banget buat Bapak Ibu guru semua itu. Apalagi di 237 itu tiap kelas tuh ada anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi nggak semua anak yang populer, jadi anak yang berkebutuhan khusus jadi berbeda. Kita cara penyampaian materinya, cara untuk memberikan ujiannya juga berbeda. Gitu. Ya. Ada kegiatan profil pelajar Pancasila yang terkait dengan pembelajaran IPS atau tidak? Dan contohnya? Ada kemarin kan yang populer ya, yang populer itu mengenai proyeknya mengenai ekobrik itu, jadi mengenai ekobrik, jadi mengenai barang-barang yang bekas. Jadi kemarin itu barang bekas yang dari botol plastik, nah itu jadi kita gunakan daripada dibuang, kita manfaatkan, ternyata hasilnya sangat bagus. Itu yang sudah terlihat di lapangan. Itu adalah hasil dari anak-anak, dari murid-murid 237, dari hasil populer kaitannya dengan IPS gitu. Selanjutnya gimana peran teknologi atau media digital dalam mendukung pembelajaran IPS di sekolah? Untuk kurikulum ini media digital itu sangat perlu ya, sangat penting ya. Jadi setiap pembelajar, karena misalnya contohnya kita belajar mengenai gimana tentang asal usul Cipayung ya, dari mana, otomatis anak-anak itu karena keterbatasan, karena kan semua buku tidak ada ya, misalnya bukunya tidak semua tersedia, jadi terbatas. Jadi itu kita menggunakan gadget itu. Jadi kan tidak cuma IPS aja sih, semua rata-rata sekarang mata pelajaran untuk kurikulum ini banyak menggunakan akses dari gadget gitu. Makanya tiap kelas kan ada wifi-nya gitu. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya tentang penilaian pembelajaran. Bagaimana sih Ibu atau Bapak melakukan penilaian pada pembelajaran IPS sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Pembelajarannya jadi tidak hanya dari segi pulang saja, tapi dari keseharian, dari diskusi, kemudian anak presentasi, dari karakternya, ya,
dari keaktifan mereka di kelas, dari keaktifan mereka pada waktu diskusi, pada waktu presentasi, pada kesehariannya beliau seperti itu. Lalu di sini apa sih jenis asesmen yang digunakan di SMPN 237 ini? Ada diagnostik, formatif dan sumatif. Iya ada itu. Ada dari apa pembelajaran, terus ada itu untuk sejauh mana pengetahuan dari anak-anak di kelas. Karena kemampuan anak di kelas kan tidak sama ya. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian ujian tengah semester, terus kayak kemarin habis asas gitu kan. Oh iya. Lalu bagaimana Bapak Ibu memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar IPS? Kayak umpan baliknya ya, mungkin kita sekarang bagi anak yang memang sudah bagus pengayaan ya, ada pengayaan itu mungkin akan diberi materi yang mungkin lebih hot gitu, seperti itu. Mungkin bagi anak yang remedial kan setiap anak tadi saya udah bilang kan di kelas ada anak PDBK, ada anak yang berkemampuan yang pas, itu ada yang lebih gitu. Mesti kita dalam pengayaan masih berbeda, yang remedial juga berbeda seperti itu. Ya, kayak contohnya di kelas saya itu ada anak, padahal itu baru pindahan ya, itu baru pindah dari Papua ya. Itu baru kita, tapi memang sebenarnya orang asli dari Jawa gitu, tapi kan itu bapak ibu gurunya itu baru memberikan kita diskusi ya, dia udah bisa langsung jawab gitu. Tapi berbeda dengan anak yang anak-anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau anak yang memang benar-benar mampu, misalnya punya pengetahuan atau punya apa namanya lebih, kita ngasih lumayan. Ya. Ada juga yang anak PDBK untuk berbicara aja susah, untuk nulis aja susah. Pasti berbeda kita cara untuk menyampaikan materinya seperti itu ya. Tapi ada PDPK di tempat kelas saya tuh ada yang walaupun PDPK nya rajin, mau menanya, satu lagi ada yang diem saja gitu. Ada juga seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pendekatannya harus lebih. Ada juga yang sama sekali tuh nggak bisa baca. Jadi kita harus apa namanya, komunikasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua ya, supaya apanya hasilnya. Selanjutnya terkait tantangan dan solusinya. Apa aja tantangan yang dihadapi dalam menjalani IPS di kurikulum Merdeka? Tantangannya ya, banyak tantangannya. Yang pertama pasti karena segi latar belakang berbeda-beda ya. Jadi dari anak-anak dari rumah berangkat, tapi cuma berangkat saja karena di rumah mungkin ada masalah, bisa juga ada juga dari rumah berangkat tapi karena udah kelelahan, capek, kebanyakan main game, di sekolah tidur, ya kan? Jadi itulah karena mereka kebanyakan ada main game, ada masalah, ada yang datangnya terlambat di sekolah punya masalah, ya kan? Karena nggak fokus. Duduk tapi yang nggak fokus itu karena ngantuk apa main game kan. Bahkan sekarang saya tanya dari beberapa kelas dan kelas saya, ternyata mereka kenapa ngantuk ya karena main game. Kenapa sering main game? Ya nanti bisa dijual katanya akunnya, ya jual akun buat apa? Buat akunnya buat jajan, buat tabung ya, itu loh ya. Jadi dari berbagai latar belakang kita, dan kalau kita sebagai guru harus memahami dari satu kelas 35, dari 35 hingga 4 kita harus benar-benar memahami karakter dari masing-masing. Dan makanya perlunya ada kerjasama dari pihak orang tua itu benar itu. Lalu strategi ibu terkait kendala tersebut? Ya, yang pertama kerjasama dengan orang tua ya. Terus mungkin strategi cara mengajarnya itu ya, pendekatan dengan siswa ya, karena berbagai masyarakat kan juga kan latar belakang anak-anak berbeda-beda ya. Ada yang latar belakang anaknya kita harus mendekati dengan yang manis,
harus dengan berapa kali kita tegur, kita pendekatan, ada kita. Contohnya misalnya hari ini ada beberapa siswa yang tugas IPS-nya belum selesai. Sudah sampai 2 kali saat ibu masih info. Sampai sekarang anaknya juga belum ke guru mata pelajarannya itu. Jadi harus kita benar-benar berbeda mungkin ya dengan yang waktu Bagaimana dukungan sekolah seperti kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap implementasi kurikulum merdeka dalam mata pelajaran IPS? Karena para guru ini tidak hanya berdiri sendiri ya, satu sama lain saling berkaitan gitu. Jadi antara mapel satu dengan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran itu saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kemarin kurikuler itu kita kolaborasi dengan mata pelajaran matematika, prakarya, dan informatika matematika gitu. Ya informatika, prakarya, IPS itu kolaborasinya waktu kurikuler kemarin gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bu, 3 terakhir. Itu menurut Bapak atau Ibu, apa sih keunggulan pembelajaran IPS di kurikulum merdeka? Menurut saya semua mata pelajaran unggul ya, tidak hanya IPS saja, karena tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Satu sama lain saling berkaitan ya, seperti itu. Yaitu misalnya kayak IPS di kehidupan semua pasti ada tentang IPS, di kehidupan semua juga ada matematika, gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, satu sama lain saling berkaitan. Lalu apa harapan Ibu terhadap pengembangan pembelajaran IPS di masa depan? Ya, Ibu harapkan anak-anak sekarang tidak hanya mengerti tentang kehidupan sekarang, tapi kehidupan masa lalu ya. Mesti sejarah itu kan perlu ya. Jadi lihat sejarah masa lalu, kita harus belajar tentang sejarah Indonesia. Ya, tidak hanya mereka kenal dengan, misalnya contohnya kenal dengan pemain bola yang sekarang yang di Eropa, di Amerika, tapi tidak mengenal tentang pahlawan Indonesia, tidak mengenal lagu Indonesia, lagu-lagu nasional. Itu yang sangat mengenaskan ya. Justru mereka itu padahal di Jakarta itu sangat strategis untuk kunjungan ke museum. Tapi anak-anak sekarang lebih suka yang kunjungan ya ini ya mall, iya nonton film, tapi untuk museum. Bisa contohnya untuk ke Lubang Buaya itu gampang loh. Ke Lubang Buaya itu cuma tiketnya cuma 3.000 itu. Tapi kayaknya kalau anak kurang berminat untuk ke situ, ya jadi dengan pelajaran IPS sebenarnya meningkatkan jiwa nasionalisme, apalagi sejarah itu benar-benar ya. Jakarta merupakan tempat yang sangat-sangat sakral tentang sejarah Indonesia, berdirinya Indonesia ya, dimana para yang berperan itu adalah para pemuda, yang berperan adalah mahasiswa-mahasiswa, adanya berdirinya Indonesia itu kan yang terjadi adanya yang anak waktu sebelum proklamasi kan itu kan kejadian antara ya itu kan pro antara pemuda dan golongan tua dan golongan muda. Itu yang berperan golongan muda kan, peran mahasiswa golongan muda itu sangat penting dalam proklamasi mereka. Ya itulah karena anak lebih suka dengan sekarang dengan gadget, dengan main game. Itu makanya pentingnya adanya pelajaran IPS, pentingnya belajar sejarah Indonesia. Coba anak-anak sekarang, emang lagu nasional apal nggak? Karena kurang paham, lebih paham dengan lagu-lagunya lebih keren. Iya nggak Mbak? Iya lagu barat, ya kan? Iya itu sangat apa namanya? Prihatin ya. Mungkin pertanyaan terakhir, pesan atau saran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa dan guru agar lebih mengajar dengan kurikulum merdeka, dengan lebih siap mengajar dengan kurikulum merdeka? Ya, dari pengalaman kemarin ya, itu jadi pertama soal pendekatan dulu, pendekatan ke siswa. Sebelum pendekatan itu etika sangat penting, etika ada itu sangat penting ya, karena
mungkin kalau yang mahasiswa itu ilmunya lebih oke, lebih jago, ya. Mungkin kalau yang kita nih yang sudah umur, ya, kalah ya. Apalagi tentang IT-nya ya Mbak, itu lebih jago anak muda sekarang ya. Tapi di dalam membelajar itu yang penting adalah adabnya, etikanya, seperti itu, ya. Terus yang kedua, penguasaan materi benar-benar itu. Jadi tidak hanya pada textbook, penguasaan materi benar-benar seperti itu. Ya. Kalau anak sekarang IT-nya jago-jago, pintar-pintar. Ya. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita. Mohon maaf jika kita ada salah kata atau gimana pada Ibu. Mungkin dari sisi kita. Terima kasih Ibu. Ibu juga minta maaf barangkali ada kata-kata yang salah. Aman. Ya, kata yang salah atau yang menyinggung perasaan itu kalau kata yang betul berasal dari Allah. Kalau saya salah berasal dari saya pribadi, mungkin jawaban saya juga banyak yang salah, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.